kita bertemu lagi untuk belajar persamaan kontinuitas. Di persamaan kontinuitas ini, ada sebuah fluida yang mengalir dalam suatu tabung. Namun tabungnya ini memiliki luas penapang yang berbeda di kedua ujungnya. Di sini ada A1, itu luas penapang yang besar, dan yang luas penapang kecil kita tuliskan sebagai A2. Di sini, fluida mengalir dari A1 ke A2 dengan kecepatan masing-masing V1 dan V2, tentunya dalam waktu delta T. Nah, untuk menghubungkan, apa sih hubungan antara kecepatan dan waktu? Itu adalah rumus ini. V sama dengan S per delta T, atau kecepatan dibagi sama dengan jarak dibagi waktu. Di sini kita ingin mengetahui berapa jaraknya. Jadi, E sama dengan V kali delta T. Di sini S-nya kita ganti dengan L. Jadi, L sama dengan V kali delta T. Lalu, di sini kita juga ingin mengetahui berapa jumlah elemen massa yang mengalir dalam selang waktu delta T pada penampang A1 dan A2. Nah, sebelumnya, di fluida statis kalian telah belajar tentang massa jenis. Rumus massa jenis itu adalah Rho sama dengan M per V. Di sini V-nya V besar ya, karena volume. Karena kita ingin mengetahui berapa masanya, maka M sama dengan Rho kali V. Jadi di sini, elemen massa yang mengalir dalam penampang 1 itu adalah delta M1 sama dengan Rho 1 V1. Lalu, jumlah elemen massa yang mengalir di penampang 2 itu adalah M2 sama dengan Rho 2 V2. Di sini kita jabarkan lagi. V atau volume itu adalah luas alas kali tinggi, ya kan? Jadi V sama dengan A kali L. Nah, di sini kita tuliskan, kita jabarkan. Berarti Rho 1 V1 sama dengan Rho 1 A1 L1. Begitu juga yang di penampang 2. Berarti Rho 2 V2 sama dengan Rho 2 A2 L2. Nah, di sini kita jabarkan lagi. Di sini kita menjabarkan yang L. Nah, tadi kita udah tahu ya, L itu adalah V kali delta T. Ya sudah, kita tuliskan saja. Kita ganti yang L-nya jadi V1 delta L. Kalau yang L2 berarti kita ganti V2 delta T maksud saya ya. Berarti delta M1 itu adalah Rho 1A 1 V1 delta T. Yang delta M2 itu adalah Rho 2A2 V2 delta T. Nah, karena di sini yang mengalir adalah fluida ideal, yaitu tidak ada fluida yang mengalir keluar melalui dinding pipa, berarti tidak bocor gitu ya. Jadi, elemen massa yang melewati penampang besar dan penampang kecil, persatuan waktu itu sama. Makanya kita tulis delta M1 sama dengan delta M2. Di sini kita tulis ulang. Rho 1 A1 V1 delta T sama dengan Rho 2 A2 V2 delta T. Nah, di sini lagi-lagi ke sifat fluida ideal. Sifat fluida ideal itu adalah incompressible atau tidak terkompresi, yaitu massa jenis fluidanya tetap. Jadi di sini Rho 1 dan Rho 2 itu sama. Jadi, oh iya, terus di sini delta T selang waktunya itu juga sama. Berarti yang dicari itu adalah tadi Rho 1, Rho 2, dan delta T. Jadi tinggal sisa A1 V1 sama dengan A2 V2. Atau A kali V adalah konstan. Dari rumus ini, kita bisa ambil kesimpulan, itu semakin kecil luas penampang pipa, maka semakin besar laju fluidanya. Lalu kita akan belajar tentang debit.
Debit adalah hasil kali kecepatan aliran atau V dan luas penampang aliran atau A. Jadi, Q, Q itu debit ya. Q sama dengan A kali V. Di sini berarti A1, V1 sama dengan A2, V2. Berarti Q1 sama dengan Q2. Lalu, ada rumus lain lagi tentang debit. Debit aliran adalah jumlah air yang mengalir dalam satuan volume per waktu atau Q sama dengan V per T. Di sini V-nya adalah V volume. Nah, ini untuk keterangan-keterangannya. Q1 adalah debit aliran pada penampang A1. Itu satuannya adalah meter kubik per second. Begitu juga yang Q2. Oke, untuk persamaan kontinuitas sampai di sini dulu. Kita akan bertemu lagi untuk belajar tentang persamaan atau asas Bernoulli. Terima kasih.